Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Putih Kertas. Kenalin, nama gue Arkan. Di sini gue bakal bawain podcast dengan judul Burnout. Nah, sekarang gue juga ditemenin sama satu teman gue. Ya, halo teman-teman, gue nemenin Arkan di sini. Nama gue Farhan, sebagai narasumber lah di sini. Nah, pembahasan yang pertama tuh pasti mungkin ada yang belum tahu kan, burnout itu apa sih gitu. Sama sih, gue juga belum tahu. Coba jelasin dulu. Nah, jadi burnout itu suatu kondisi psikologis yang dialami seseorang nih akibat dari stres dalam jangka waktu yang lama gitu. Dan tingkat stresnya itu lumayan tinggi. Nah, ini tuh burnout ini tuh ditandai dengan kelelahan fisik, mental, sampai emosionalnya juga gitu. Nah, dia juga tuh bikin jadi rendah, motivasinya kita tuh jadi rendah. Terus juga malah bisa sampai mengakibatkan depresi gitu. Bahaya juga ya. Tapi ada sama nggak sih itu sama stres? Nah, dari yang tadi gue bilang itu kan otomatis beda dong di sini burnout sama stres itu. Dari pengertiannya aja tadi, burnout itu hasil dari stres yang berkepanjangan di sini. Nah, terusnya selain itu juga dampak yang ditimbulkan dari burnout itu bentuknya beda sama stres. Nih, misalnya kalau kita stres itu biasanya emosi kita berlebihan gitu kan. Misal kita banyak kerjaan gitu atau banyak tugas yang langsung bertubi-tubi gitu, kita tuh jadi emosinya berlebihan kan, jadi marah-marah, jadi malah mungkin bisa sampai kesal, sampai nangis gitu. Tapi kalau burnout itu justru kebalikannya, emosi kita tuh jadi tumpul, kita jadi kayak nggak ngerasain emosi apa-apa gitu. Yang harusnya banyak kerjaan tapi kita kayak diem aja gitu, nggak ngerasa, udah emosinya tuh udah tumpul gitu. Terusnya juga kalau stres itu biasanya ya itu tadi, kondisinya tuh yang dihasilkan tuh biasanya bikin mendesak. Jadi kita biasanya ngelakuin sesuatu tuh buru-buru atau berlebihan gitu jadinya, padahal itu nggak diperluin gitu. Nah, kalau burnout ini kebalikannya juga. Burnout itu bikin kita tuh ngerasa nggak berdaya dan putus asa. Nah, stres juga itu kan karena tadi kita banyak ngelakuin tindakan berlebihan, otomatis kita tuh banyak kehilangan energi gitu. Stres tuh mengurasnya energi. Nah, kalau burnout ini kita tuh jadi kehilangan motivasi karena tadi kita udah merasa tidak berdaya, terus juga putus asa gitu, jadi hilangnya harapan gitu. Sama stres juga, kalau stres itu bisa mengakibatkan kita jadi kena gangguan kecemasan karena kita tadi banyak dapat tekanan, melakukan sesuatu yang berlebihan, terusnya gara-gara emosinya juga berlebihan, kita jadi kena gangguan kecemasan. Kalau burnout itu kita jadinya malah jatuhnya bisa kena paranoid misalnya, atau kita jadi sikap kita tuh jadi acuh tak acuh karena emosi kita tuh udah tumpul, jadi kita udah nggak bisa ngerasain apa-apa lagi, jadi kayak kesana kita udah acuh tak acuh aja sama apa yang terjadi gitu. Nah, yang terakhir itu kalau stres itu kerusakan yang paling utama itu nyerangnya tuh fisik. Sedangkan kalau burnout itu kerusakan utama tuh yang kena itu yang tadi emosinya yang kena, emosional kita yang kena, jadi tumpul, kita jadi merasa tidak berdaya, merasa putus asa, sampai motivasinya hilang gitu, kayak gitu. Berat juga ya. Kayak pernah sih gue di periode gitu, kayak burnout ini pernah sih gue ngerasain kayak gitu. Ngerasain yang tadi itu. Iya,
sampai misal emosi lu tumpul gitu. pernah sampai nggak tahu gue lagi ngerasain apa tuh juga pernah kayak gitu. Waktu itu ini gue cerita sedikit ya, kayak di semester gue kuliah di UNJ sekarang semester 7. Waktu itu semester 3 apa 4 gitu, lupa. Gue ikut organisasi, terus ikut kepanitiaan. Itu juga banyak banget tuh. Sebenarnya sih dari BEM-nya sendiri cuma boleh henti. Syaratnya 3 untuk ikut. Tapi gue ngikutnya sampai 7 kepanitiaan dalam satu semester apa satu periode, gue tuh lupa. Jadi wah banyak banget yang gue handle. Jadi gue harus nyimbangin kuliah, 7 kepanitiaan itu, terus hubungan dengan orang lain, terus sama diri sendiri kayak. Wah itu kan ada 4 tuh, kayak kuliah, hubungan sama orang lain, organisasi, sama diri sendiri. Tapi ternyata itu nggak bisa gue handle semua tuh. Yang kena korban itu malah diri gue sendiri. Jadi gue ngelupain diri gue sendiri, sampai akhirnya yang ternyata 3 ini kena imbasnya. Kayak gue hilang secara motivasi hilang, kayak terus emosi juga tidak stabil gitu. Gue ngomong biasa nih sama teman-teman gue, dibilang kayak marah-marah mulu kan. Gue ngerasa kayak ngomong biasa, padahal cuma teman-teman gue tuh nganggapnya gue marah-marah. Mungkin dari situ gue sadar sih kalau kayak gue udah nggak stabil secara emosional kayak gitu. Gue kira sama loh selama ini sama stres. Gue kira tuh kayak cuma stres doang, ternyata beda ya. Iya, jadi kayak burnout tuh kalau gampangnya tuh hasil dari kalau kita kena stresnya tuh yaitu stresnya jangka waktunya panjang, terus intensitasnya tinggi. Jadi kita istilahnya hampir tiap hari aja stres. Nah hasilnya itu jadi burnout gitu. Kan kalau misal kita cuman stres, kita misal cuman seminggu ada tugas tuh, kan selesai dari seminggu itu kita nggak stres lagi gitu, cuman sebentar, seminggu doang misal. Nah itu kita nggak bisa, jadi kita nggak kena burnout gitu. Iya lumayan sih kan, maksudnya periode itu kan yang berarti setahun. Gua lumayan sih ternyata, berarti 2 semester juga tuh. Susah tuh, itu periode sulit tuh. Tapi ada nggak sih maksudnya faktor lainnya gitu dari yang bisa mengakibatkan si burnout ini? Kalau dari faktor sih banyak sih, macam-macam. Pertama juga ada dari faktor individunya sendiri gitu. Di sini jenis kelamin pun mempengaruhi tingkat burnoutnya gitu. Jadi biasanya kalau misal laki-laki itu burnoutnya itu dia ngalaminnya depersonalisasi gitu. Oh itu yang secara itu ya maksudnya. Nah kalau wanita ini biasanya lebih sering ngalaminnya kelelahannya emosionalnya. Gitu sih. Dari usia juga bisa di sini tuh ya nggak ada batasan umur sih. Tapi biasanya kan yang masa-masa produktifnya itu kita ya masa-masa masih muda kan gitu, itu kita bisa dibilang masih lebih produktif. Yang namanya lagi produktif kan otomatis yang kita kerjain banyak. Nah kalau kita nggak bisa memanajemen apa yang kita kerjakan itu kan nanti kita jatuhnya bisa kena stres yang berkepanjangan itu. Nah kayak gue tadi ya berarti kena lagi ya. Nah itu nanti kita bisa kena. Nah di sini juga mungkin tingkat pendidikan seseorang tuh bisa bikin dia kena burnout gitu. Oh iya, kayak gimana tuh? Misal contoh orang yang tingkat pendidikannya rendah, mungkin ketika dia punya suatu kegiatan atau dia punya suatu pekerjaan yang mungkin memerlukan ilmu yang lumayan tinggi, nah itu kan akan menyebabkan dia tekanannya lebih dari orang yang pendidikannya udah tinggi gitu, yang dia mungkin sudah punya basic ilmunya gitu, tinggal dia kembangkan sedikit,
kerjaan yang dia dapat itu bisa terlaksana gitu. Kalau tingkat pendidikannya rendah kan otomatis dia tekanannya lebih banyak tuh, dia harus belajar dulu, belajar lagi dasarnya dari dasarnya gitu sih. Ya bisa sih. Nah terus dari faktor kepribadian tuh juga ada yang bikin dia jadi berpengaruh gitu. Apa tuh coba? Terhadap burnoutnya. Yang pertama tuh bisa dari konsep diri seseorang tuh rendah, itu juga bisa bikin dia kena burnout gitu, bikin dia jadi gampang kena burnout gitu kok. Karena dia biasanya orang yang konsep dirinya rendah itu kan nggak percaya akan dirinya sendiri kan, atau dia memiliki penghargaan dirinya tuh terhadap dirinya sendiri tuh rendah. Dia nggak mungkin ngerasa dirinya tuh selalu nggak berdaya gitu. Nah itu tuh tadi bisa cikal bakal jadi dia jadi burnout gitu. Terus selain itu juga biasanya orang-orang dengan perilaku tipe A gitu. Apa sih orang perilaku tipe A ini? Biasanya orang-orang yang pekerja keras gitu, kompetitif. Terus yang pokoknya yang gaya hidupnya tuh penuh sama tekanan gitu dia, tapi dia tuh apa? Emang sukanya gaya hidup, milih yang kayak gaya hidup kayak gitu. Gue cerita sedikit nih, gue yang perilaku tipe A ini juga kayaknya gue kena nih di sini nih, gara-gara ini. Maksudnya ketika kuliah ini gue tuh pengen banget berambisi gitu, berambisi punya pengalaman yang banyak lah, gue ambil dari mana-mana karena gue udah ketinggalan. Gue SMA, SMP tuh nggak ikut organisasi apa-apa, cuma SD doang, dokter kecil. Oh jadi lu merasa lu tuh apa kayak masih kurang gitu, dan lu mau ngisi kekurangan tuh di pas kuliah ini nih gue kejar semua nih, sampai makanya tuh sampai yang kepanitiaan dalam itu 7 ikut BEM, ikut dan lain-lainnya. Kayaknya gue kena di sini juga nih, soalnya kayak niatnya emang kerja keras. Aduh ternyata banyak ya. Ya karena itu karena di sini balik lagi, setiap manusia kan pasti ada kapasitasnya dong. Nah di sini mungkin kalau orang perilaku tipe A tuh kadang dia nggak sesuai ya intinya. Iya, nggak memperkirakan dulu batas diri dia tuh gimana. Jadi apapun, kalau ada pekerjaan apa diambil tanpa dia ngelihat gimana dia bisa memanajemennya itu. Iya persis itu kayak gue tadi, sampai lupa sama diri sendiri. Tapi selain itu juga buat orang yang introvert pun bisa jadi kena burnout juga bisa. Karena kan biasanya orang-orang introvert itu gimana ya, orang yang lebih fokus ke dalam dirinya sendiri kan gitu. Dia berfokusnya tuh ya sama dirinya sendiri gitu. Jadi kan otomatis kalau misal dia punya konflik atau dia ada masalah lain, biasanya orang-orang introvert gini memilihnya itu cenderungnya menarik diri kan. Jadi dia lebih menarik diri, dia lebih suka sendiri, mungkin dia maunya memikirkan masalah dia tuh penyelesaiannya dipikirin sendiri. Nah itu tuh juga bisa bikin burnout karena tekanan yang didapat itu benar-benar dihadapin sendiri gitu. Padahal yang kayak gitu juga kan nggak bisa. Manusia itu kan pada hakikatnya makhluk sosial gitu. Mungkin kemandirian itu emang penting, tapi bukan berarti semuanya bisa kita hadapin, bisa kita kerjakan sendiri kan. Itu sih, itu yang bisa bikin burnout gitu. Kita melakukan apa-apa tuh diselesaikan dengan diri sendiri doang gitu. Terusnya juga locus of control eksternal, itu tuh juga yang kepribadian dan yang kayak gitu tuh juga bisa bikin burnout. Karena di sini individu dengan locus of control eksternal ini kan dia tuh meyakini kalau keberhasilan sama kegagalan yang dialamin itu disebabinnya tuh sama kekuatan dari luar diri dia gitu. Jadi dia ngerasanya tuh apa yang terjadi sama dia itu ya tergantung dari luarnya ini malah. Iya ngerti. Kayak
dorongan dari luarnya ya. Nah jadi kan kalau yang kayak gini, misal dia gagal tuh, dia nyerah dan nganggep tuh lingkungannya tuh nggak mendukung dia gitu. Dia jadi merasa nggak ada yang ngedukung gitu. Jadinya dia ngerasa, oh gue nggak bisa nih ini ngelakuin ini gitu, lingkungan gue nggak ngedukung gitu sih. Nah yang terakhir juga tuh orang yang bisa kena burnout itu orang yang fleksibel ini kalau bahasa gampangnya tuh orang yang nggak enakan biasanya. Yang nggak bisa bilang tidak ya. Iya. Nah di sini tuh jadi biasanya kalau orang nggak enakan berarti apa-apa tuh diiyain kan. Misal diajak ikut kegiatan ini, dia iyain. Diajak ikut ini juga dia iyain. Padahal harusnya kan dia ngelihat gimana itu bentrok apa enggak gitu. Konflik peran tuh bisa terjadi kan kalau misalnya waktunya aja mepet atau barengan malah, atau jabatan yang diambilnya tuh berlawanan gitu. Dan itu kan otomatis nimbulin tekanannya tuh besar gitu. Nah itu bisa rentan terjadi burnout gitu. Nah ada juga faktor aktivitasnya sendiri pastikan yang bikin burnout itu. Pasti sih. Nah dari yang faktor aktivitas atau pekerjaannya itu sendiri yang bikin bisa burnout itu ada bisa ambiguitas. Itu tuh kita nggak tahu, misal kita tuh sebenarnya tuh apa yang mau dikerjain gitu, kita mau ngapain, itu tuh bisa bikin burnout. Kita kebingungan gitu, kita jadi nggak tahu apa yang harus kita lakuin, apa hak yang kita dapat dari kita ngelakuin aktivitas itu. Terusnya juga konflik peran kayak yang tadi dibilangin gitu. Jadi peran yang kita dapat dari kegiatan yang berbeda itu berlawanan, dan itu tuh otomatis menimbulkan tekanan tuh lebih gitu, karena kita melakukan dua peran yang berbeda tuh dalam waktu yang bersamaan gitu. Terus juga tentunya ya beban kerjanya itu kan, semakin tinggi beban kerjanya ya yang melebihi kapasitas dari orang itu sendiri, ya dia bakal jadi tertekan terus dan otomatis bisa jadi burnout. Gue ngerasain yang stres kerja sama beban kerja sih. Kayak kalau ambiguitas sama konflik peran enggak deh. Tapi yang stres kerja sama beban kerja tuh gue ngerasain banget. Nah buat ngatasin yang dari faktor-faktor kegiatan itu tuh ada juga caranya. Yang pertama bisa dari dukungan sih. Kita tuh harus nyari dukungan gitu, karena yang namanya kita manusia kan emang pasti nggak lepas dari peran sosial kita kan gitu. Tapi bukan berarti kita harus jadi orang yang locus of control eksternal tadi, yang menganggap kalau kita berhasil atau gagal semuanya tuh murni dari luar gitu, bukan dari diri kita sendiri. Jadi dukungan sosial tuh penting. Contohnya bisa dukungan keluarga, dukungan teman gitu, ataupun dukungan kelompok kerja di tempat kita melakukan aktivitas itu gitu. Itu penting dukungan dari mereka itu. Biar kita ketika kita ngadepin kebingungan atau apapun tadi, kita punya bantuan gitu jika kita butuh. Kalau keluarga agak kurang sih, maksudnya gue udah dimandiriin aja, lepas aja. Ngapain kayak asal selama masih nyari ilmu. Tapi itu dukungan juga sih sebenarnya sih. Ya, secara tidak langsung lah. Ya emang dukungan keluarga tuh emang penting. Itu punya andil besar buat sebagai bentuk dukungan emosional gitu. Ada sih nggak sih kayak gejala-gejalanya nih yang biar
yang teman-teman dengerin pada tahu nih gejalanya. Nah, kalau gejala-gejala burnout itu sebenarnya sih udah disinggung tadi ya sedikit. Yang pertama itu yang udah pasti kelelahan fisik, karena kan balik lagi tadi, sebenarnya burnout itu bisa terjadi juga karena stres yang berkepanjangan gitu. Dan stres itu kan tadi udah dibilang juga kalau stres itu menguras energi fisik gitu. Jadi di sini kita pasti bakal ngerasa lelah banget gitu, dan sampai kita bisa istilahnya fisik kita tuh jadi lemah gitu, gampang sakit, jadi atau bisa kita jadi kurang tidur, atau bisa sampai ngubah pola makan kita jadi kayak malas makan gitu, karena ya yang kalau udah kehilangan motivasi gitu ngelakuin apa aja tuh jadi segan gitu kan. Oh ya, gue ngerasain banget tuh yang perubahan kebiasaan makan sama sakit kepala. Gue pas yang periode sibuk-sibuknya itu tuh berat badan gue nyampe 90 gara-gara gue tiap malam makan. Ingat makannya malam doang. Tiap kadang sih suka ngerasa lapar dikit makan, sampai rumah makan lagi, malah jadi makan terus bisa ya. Iya, makanya gue pas itu gue sih nggak ngerasa gendutan, cuma pas ngecek timbangan tiba-tiba 90, kaget juga tuh. Makanya gue ketolong banget nih pas pandemi ini nih, jadi bisa kontrol makannya, bisa diatur lagi. Iya, bisa ya ngebenerin pola hidup ya. Nah, kalau dari yang kedua itu yaitu kelelahan dari segi emosinya. Jadi kelelahan emosi ini bisa kayak seseorang jadi merasa depresi, tadi merasa tidak tertolong, atau merasa dia tuh terjebak dalam apa yang dia kerjakan gitu. Jadi kayak emosinya tuh dipenuhi dengan emosi yang negatif aja gitu. Itu bisa jadi dia kena burnout. Nah, yang selanjutnya itu kelelahan secara mental. Nah, kalau ini kelelahan secara mental ini bermanifestasi tuh ke perilakunya. Dia jadi perilakunya negatif. Dia jadi kayak itu, dia nggak respect sama diri sendiri, sampai dia nggak respect sama orang lain, sama pekerjaannya dia ngerasa udah muak gitu, sampai dia bisa sama hidupnya sendiri pun dia udah ngerasa nggak menghargai itu lagi gitu. Ngalamin kok gue itu capek banget. Nah, yang terakhir itu karakteristiknya itu rendahnya apa ya, penghargaan diri gitu. Jadi di sini orang tuh ngerasa padahal dia udah ngelakuin pencapaiannya di masa lalu nih, tapi dia tetap aja gitu bakal nggak merasa sukses gitu di masa depannya gitu. Padahal yang udah dia lakuin itu bukan sesuatu yang buruk gitu, bukan sesuatu yang jelek. Dia melakukan pencapaian itu besar di masa lalu, tapi dia tetap merasa kedepannya tuh bakal gagal aja gitu, putus asa aja. Itu bisa jadi dia tuh kena burnout gitu tuh. Oh iya Han, tadi kan lu bilang nih yang banyak nih dampak burnout itu ke diri lu sendiri nih. Tapi kan tadi juga lu nyebutin itu tuh merembet ke aspek-aspek hidup lu yang lain tuh. Kayak ada aspek kuliah, hubungan dengan orang lain, sama ada satu lagi kan. Nah, itu kayak gimana sih dampaknya tuh? Nah, itu kan gue ngebagi waktu gue tuh jadi ke 4. Pertama itu buat kuliah, buat diri sendiri, buat dengan orang lain,
sama buat kepanitiaan. Nah itu menurut gue tuh itu nggak bisa dilakuin semua tuh gue tempatnya ini. Jadi gue ngorbanin waktu buat diri gue sendiri, dan ternyata gue nggak salah. Jadi ketiga waktu lainnya ini juga ikut kekorbanan, ya merembet lah, karena itu jadi susah diatur gitu waktunya. Kayak contohnya ke yang hubungan orang lain nih, ini gue berhubungan, maksudnya nggak hampir tiap hari lah gue dapat chat, kamu nggak pernah punya waktu sama aku, kayak gitulah dari pasangan. Terus kayak dari teman-teman yang nongkrongnya juga kayak jarang nongkrong lo gitu, jarang kumpul. Itu kalau yang hubungan sama orang lain kayak. Terus juga yang kepanitiaan juga gue jadi motivasinya turun banget sih. Kayak berasa banget kayak waktu awal ikut mah seneng, woi rapat jalan terus sampai lupa waktu malam di kampus. Tapi lama-lama hilang motivasinya, kayak padahal udah mau waktunya, udah mau waktu acaranya. Itu berasa banget sih, maksudnya kesalahan utama gue ya itu korbanin waktu buat diri sendiri. Jadi udah selesai sama urusan di luar, nyampe rumah gak ada waktu buat diri sendiri, langsung tidur. Kayak orang-orang tuh pada nyebutnya kayak yang self reward gitu-gitu. Enggak tuh, gue gak ada tuh, gak sempet tuh kayak gitu-gitu self reward dan kawan-kawannya. Jadi lu mengorbankan satu aspek yaitu diri lu sendiri, tapi lu dengan berekspektasi 3 aspek lain itu terselamatkan. Betul. Dan malah tapi hasilnya malah jadi lebih buruk lagi malah kan. Jadi teman-teman jangan lupakan diri sendiri, karena itu yang terpenting. Jangan melakukan kesalahan yang saya lakukan. Gak apa-apa ikut kepanitiaan banyak, hubungan orang lain, gak apa-apa itu. Cuma ya itu tadi, jangan lupain diri sendiri. Kuliah yang penting, dibayarin buat kuliah. Itu yang terpenting. Iya, karena kan lu juga ikut BEM, lu ikut kepanitiaan, itu kan karena lu kuliah sebenarnya kan. Iya benar. Lagi jadi yang paling penting itu kuliah baru nyambi BEM. Betul ya. Jangan kebalik. Nah terusnya kan lu pada masa itu kan lu tuh kena burnout gitu. Nah lu tuh bisa ngatasinnya apa, gimana sih jadinya buat lu keluar dari situasi burnout itu? Gue sendiri buat ngurangin, mungkin nggak keluar full gitu ya di saat periode itu, tapi kalau buat ngurangin beban kerjanya, gue ngerjain tugas gue duluan. Jadi kayak gue dikasih tugas, gue kerjain langsung, gak nunggu deadline dulu. Kayak biarpun itu tugas organisasi atau tugas kuliah, gue langsung kerjain dulu. Maksudnya ya ngurangin lah beban kerjanya ya, daripada numpuk terus ntar udah burn out, depresi juga. Aduh. Jadi nambah kacau ya. Iya, nambah kacau lagi ntar. Nah kalau buat cara ngatasin burnout ya, dari gue sih ada sedikit. Nah yang pertama nih, balik lagi, ingat tujuan awal lo saat lo ngelakuin semua kegiatan itu. Contoh kayak misal tadi kita ikut banyak kepanitiaan, ikut game, itu kan mungkin tujuan awal kita nyari pengalaman karena di sambi kuliah gitu, kita nyari kegiatan. Nah itu tuh diingat tujuan awal kita apa, tujuan awal kita kuliah kan. Nah itu tuh biar bisa bikin kita ingat gitu, sadar prioritas kita tuh yang mana, dan jadi kita nggak asal ambil semua kegiatan,
kita laksanain tanpa kita melihat yang mana yang lebih prioritas. Kalau kita udah tahu prioritas yang mana, otomatis kan kita lebih fokus ke situ gitu, dan tekanan dari yang lain tuh bisa kita kurangin dulu gitu, kita hindarin dulu. Terusnya selain itu jangan lupa juga kita beri jeda istirahat gitu buat fisik kita sendiri gitu. Ya, karena kan ya itu balik lagi, kita manusia punya energi, punya batasan-batasan fisik kita gitu. Nggak bisa kita bukan robot yang asal ada sumber energinya terus bisa kerja terus-terusan, bisa ngelakuin terus-terusan gitu. Istirahat gitu, baik fisik maupun mental. Kita nggak ngelupain tidur, kita istirahat cukup, makan yang teratur, itu penting sih buat. Jadi kita walaupun kita dalam kondisi yang banyak tertekan tadi kan, banyak tekanan, seenggaknya fisik kita tetap prima gitu, tetap sehat gitu. Kondisi fisik kita tetap terjaga gitu. Maksudnya kalau buat yang mental juga tuh, kita juga harus sedang ngelakuin hal-hal yang biasa kita kerjain tuh yang penuh tekanan. Nah, kita ganti tuh ngelakuin hal-hal yang kita suka gitu. Ya misal sukanya main game, ya udah kalau libur gitu beri jeda waktu main game nggak apa-apa gitu. Apalagi misal lagi mereda tugas-tugas atau kegiatan lagi sedikit gitu. Atau buat yang suka jalan-jalan gitu, suka motoran pagi-pagi gitu, mana ya nggak apa-apa gitu pagi-pagi. Apalagi game gitu kan sehat gitu, karena matahari banyak manfaatnya gitu. Ini juga jangan lupa nih, kita tuh ngejaga hubungan sosial kita istilahnya banyak nongkrong lah. Ini juga apalagi kalau kita punya teman-teman tuh yang sportif gitu, yang bisa ngasih Kerasa banyak banget. hubungan gitu, bisa ngasih tips-tips. Jadi kan kita juga mungkin secara nggak langsung kita sadar nih, misal kita terlalu banyak ini, misal jadi ada temen yang ngasih tahu, jangan lupa kuliah lu gitu, atau lu yang apa, jadi ada temen yang ngingetin, misal lu nggak ngambil kebanyakan tuh kerjaannya gitu, atau malah siapa tahu ada yang bisa ngasih bantuan gitu. Kan misal kita punya terlalu banyak pekerjaan dalam satu waktu. Nah terusnya juga bisa kita dengan yaitu menumbuhkan lagi motivasi kita gitu. Ya itu sih banyak caranya ya, macam-macam. Mungkin buat yang suka baca buku atau nonton film yang bisa ngangkat motivasi, itu bisa dilakuin gitu. Tapi buat yang lain tuh, ataupun kita ngebaca atau nonton video yang bikin kita termotivasi, contoh misal kita kuliahnya di jurusan psikologi gitu, kita ngeliat tuh gimana orang-orang psikologi yang sukses tuh dia kayak gimana hidupnya. Nah itu kan bisa ngangkat motivasi kita gitu, bisa bikin kita ada ngeliat tujuan kita ngapain kayak gitu sih, buat ngatasin burnout kita gitu. Jadi yang ya intinya sih kita harus lebih aware sama diri kita sendiri ya, biar kita tuh nggak burnout kan ya, kalau bahasa Indonesianya aja bakar abis ya. Jangan sampai kita kebakar abis gitu gara-gara apa yang kita kerjain tuh terlalu banyak. Kita harus tetap mengedepankan diri kita sendiri. Mungkin bahasan gue udah sampai sini aja sih. Ini udah banyak banget loh informasinya. Baru tahu burnout. Ya ternyata selama ini tuh gue ngalamin itu tapi gue nggak tahu. Gue kira kan ini yang gue alami kayak cuma stres biasa aja, ternyata udah yang berkepanjangan. Baru tahu loh, makasih loh kan ini udah diundang ke sini juga. Jadi
tahu. Iya, gue juga makasih banget nih Han, lu udah sharing-sharing apa sih yang pernah lu alamin dari pengalaman-pengalaman hidup lu. Dan dari situ juga kan kita jadi bisa ambil yang baik-baiknya biar mungkin bisa kita jadi pelajaran buat kita ke depannya. Kalau gitu gue akhiri podcast gue ini, semoga bisa kasih manfaat untuk orang-orang, nambah wawasan. Ya sekian dari gue, kurang lebihnya mohon maaf.